Halo rekan sekalian, pada video kali ini saya akan menjelaskan bagaimana cara kita bisa menginstalasi Minecraft for Education sampai pada instalasi sharing atau hosting world kita pada Minecraft ke siswa-siswi atau peserta lainnya, ya. Jadi target kita adalah pertama itu kita bisa mengetahui cara menginstalasi dan juga setting Minecraft. Bagaimana sih cara kita bisa memainkan dengan setting dasar seperti itu. Nah, berikutnya kita juga harus bisa mengerti bagaimana cara kita membuat world, ya, membuat world atau sebuah tempat kita bisa berkreasi lah istilahnya, ya. Kemudian juga perbedaan mod-modnya apa, ya. Nanti ada beberapa mode-mode permainan dan juga tingkat kesulitannya pasti. Nah, ikuti itu juga tutorialnya. Nah, bagaimana cara kita menjalankan tutorialnya sehingga kita tahu cara mengendalikan karakter kita, ya, supaya bisa mengontrol gerakannya, mungkin pekerjaannya, crafting dan sebagainya gitu ya. Nah, sampai pada akhirnya kita bisa bermain bersama atau playing together with our students gitu ya. Nah, cuman karena saya sendiri di sini membuat videonya, jadi saya nggak akan sampai ke yang ada peserta masuk ke hostingan saya. Cuman saya akan menjelaskan bagaimana cara bisa connect ke world kita, gitu ya. Itu menggunakan Classroom Mode. Nah, Classroom Mode ini juga bisa digunakan ya, ada setupnya nanti. Nah, pertama-tama sebelum kita lanjut, di sini Bapak Ibu bisa menyiapkan terlebih dahulu. Kita bukakan dulu. Oke. Di sini, seperti yang Bapak Ibu bisa lihat, di website resminya Microsoft Minecraft for Education itu bisa Bapak Ibu download dulu ya. Ini for Windows, yang pakai Mac silahkan sesuaikan aja. Dia otomatis detect ya gitu ya. Karena ini Windows, dia akan masukkan Windows. Klik download, maka file yang akan terdownload itu kurang lebih 300 MB. Nah, di sini saya sudah download ya, sudah saya siapkan punya saya. Oke, ini adalah installernya, installer untuk Minecraft for Education. Yang ini adalah Classroom Mode setupnya. Nah, ini harus diinstal satu persatu gitu ya. Jadi saya langsung aja ke yang pertama ini, ke Minecraft-nya. Nah, muncul di bawah ya. Kita klik next saja ya, langsung next saja. Nah, ini karena saya sudah install makanya muncul seperti ini ya. Karena saya sudah install makanya muncul seperti ini. Anggap kita akan install ulang lah ya. Install ulang. Klik next terus nih, next terus sampai install. Gitu ya. Nah, kok misalkan aplikasi rusak, nah itu bisa tinggal jalankan lagi aplikasi setupnya, tinggal repair aja nih ya. Kalau misalkan rusak file instalasi sebelumnya. Nah, dia sama konsepnya. Dia installing, updating komponennya dan lain sebagainya. Nah, jadi tinggal klik aja next 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 sampai finish gitu ya. Kalau ada agreementnya tinggal dicentang aja, disetujui aja ya, agree, next aja gitu ya. Sehingga bisa menjalankan instalasi Minecraft-nya. Ya, jadi jangan bingung ya, kenapa beda tampilannya sedikit ya, karena saya sudah install dari awal, makanya munculnya adalah tadi modify, repair ataupun cancel gitu ya. Tapi overall kalau misalkan Bapak Ibu belum pernah install ya, belum pernah install, dia akan munculnya langsung installing next next aja gitu ya. Jangan bingung. Nah, ini kita nggak bisa jalankan bersamaan ya yang custom mode-nya, karena memang setiap installer itu harus satu persatu ya, step by step, nggak bisa berbarengan supaya tidak ada clash. Oke, sudah selesai. Oke, finish saja. Nah, kita jalankan sekarang setup untuk classroom-nya gitu ya. Saya akan run di sini. Sama, klik next aja. Dia akan langsung menginstal gitu ya. Kita tunggu sejenak. Nah, jika ada problem-nya, pertanyaan nih untuk apakah kita mengizinkan aplikasi ini mengubah gitu ya, mengubah settingan komputer, klik yes saja, allow aja gitu ya. Karena kita mau hostingkan menggunakan aplikasi ini. Tinggal klik finish, maka selesai. Nah, kita langsung lompat ke yang pertama ya. Kita langsung buka Minecraft-nya aja dulu. Oke, udah run di sini.
Nah, seperti yang saya katakan tadi ya, kita mau lihat dulu settingannya seperti apa sih gitu ya. Nah, terlebih dahulu sebelum kita mulai main, dia akan minta kita untuk sign in atau login gitu ya. Saya akan gunakan yang guru inovatif ini, email saya. Nah, dia membuat dulu build-nya, NPC dan sebagainya. Nah, Bapak Ibu, kita bisa lihat ya di sebelah kanan ini ada nama kita, ya, dan juga karakter kita nih. Nah, ini yang bisa kita ganti gitu ya. Bisa kita ubah-ubah nantinya. Kita klik aja bagian karakter kita ini. Di bawahnya itu ada, sorry saya geser sedikit. Nah, di bawahnya itu ada gambar gantungan baju ya. Kita klik ini untuk dressingnya, ya, bisa kita ganti. Oke, kita bisa ganti dengan karakter yang kita mau. Nah, contoh saya mau, ini ada seperti apa pekerjaan-pekerjaannya ya. Nah, Everyday Heroes, ini untuk hero-hero, story mode, skin pack, journey to the west. Nah, ya, silahkan dipilih yang sesuai yang kita mau, karakter seperti apa. Nah, saya akan pilih ini misalkan ya. Nah, kalau sudah, kita bisa klik dan putar karakternya untuk melihat, dan kalau udah oke, kita klik confirm ya untuk menyetujui. Nah, jika sudah, sekarang kita bisa lanjut ke yang berikutnya, yaitu ke settings dulu ya. Kita mau tahu dulu nih settingnya seperti apa sih yang ada. Nah, sama di accessibility ini saya rasa nggak harus diubah-ubah deh, biarin default aja ya, karena kita nggak mau mengubah-ubah ini. Nah, untuk kontrol sini, kontrolnya ada yang touchscreen ya, bisa pakai iPad ataupun HP, ada yang pakai controller mungkin ya, ada yang pakai keyboard atau mouse. Nah, saya ini pakai keyboard mouse, jadi saya akan fokus di sini deh. Oke. Nah, di sini ada sensitivity. Sensitivity ini adalah sensitivity pada mouse-nya ya. Jadi makin tinggi dia makin cepat perubahan pada angle saat kita mengubah posisi mouse. Jadi kita default aja 60 di sini ya, nggak masalah. Nah, ini ada invert y-axis. Invert ini dia merubah atau menukar. Kalau kita scroll ke arahkan mouse ke atas, dia akan naik ke atas. Jika kita hidupkan, dia akan ke bawah malah sebaiknya gitu ya. Nah, ini auto jump. Kalau ada obstacle ataupun ada lompatan, kita langsung lompat otomatis, nggak perlu klik space lagi. Nah, ini ada dua pilihan nih. Bisa full keyboard gameplay, bisa yang no full ya, kita matikan nih. Nah, saya akan pilih yang mati ini. Kenapa? Kalau saya pilih full keyboard gameplay, maka akan sulit nih. Kita harus pakai N min, N plus, dan lain sebagainya. Ini sulit ya. Kebanyakan tombol, karena full keyboard. Saya akan pakai yang minimalis saja ya. Minimalis sehingga mudah dipahami. Ya, jadi saya matikan full keyboard gameplay-nya. Nah, jadi seperti ini aja nih. Attack or destroy biasanya pakai button satu. Button satunya adalah klik kiri biasanya ya. Use item button 2 ini klik kanan biasanya. Nah, pick block atau button 3 ini adalah kita klik bagian scroll lock-nya, scroll mouse-nya ya, klik tengah. Nah, ini ada semua lengkap ya, drop item, hotbar slot-nya sampai 9, inventory to A dan lain sebagainya. Nanti ini akan muncul di hint pastinya ya. Untuk ke sebelah kiri itu A, sebelah kanan itu D, mundur itu S, maju itu W. Nah, nanti semua ada di hint-nya muncul ya. Nah, ini perbedaan dengan controller, kurang lebih ya dia akan menyesuaikan dengan controller. Touchscreen seperti ini, dia hanya mainkan sensitivity layar doang. Oke, kita percepat aja langsung ke profile. Nah, di profile ini kita bisa switch account gitu ya. Jadi kalau mau ubah email ini bisa kita lakukan. Kemudian di sini juga ada nah, use local data. Karena biasanya ada yang nggak bolehkan pakai kuota data gitu ya, di HP ataupun di iPad, hanya boleh pakai WiFi. Nah, ini bisa dimainkan. Oke, lanjut ke video. Video ini ada tampilannya ya. Tampilan yang akan kita lihat pada saat kita bermain nanti. Nah, ini tergantung Bapak Ibu ya, sukanya apa. Ada yang suka first person, yaitu ya cuma lihat tangan doang, gitu kan. Third person melihat dari belakang, atau third person dari depan, gitu ya, dari mukanya si karakter itu. Nanti sesuaikan aja, saya akan pilih yang third person back supaya saya mudah melihat nih ada obstacle apa sih yang ada di sekitar karakter kita. Nah, ini hide hand, ini untuk kita bisa menyembunyikan tangannya ya. Nyalakan, dia akan sembunyikan tangan saat sedang tidak ada kegiatan.
Nah, ini full screen nih, kalau misalkan saya mau main, nah gini kan full screen nih, nggak ada apa, minimize, maximize, dan close-nya gitu ya. Kok untuk kan silakan matikan aja. Nanti seperti ini dia. Ya, bisa kita otak-atik. Ya kan? Nah, ini saya akan full screen aja. Screen animation pasti kita mau ya, bikin animasinya supaya lebih menarik. Nggak mungkin saya matikan. FOV kita bikin 60 ya, 60 atau dekat-dekat lah, 5-60 boleh, 60-40 boleh gitu ya. Dikira-kira aja ini. Nah, show auto save icon. Sebenarnya kalau kita bermain itu dia akan selalu auto save gitu ya. Setiap kegiatan yang kita lakukan pada world kita itu kan selalu auto save, dan ini kalau kita mau nyalakan dia akan muncul ikonnya, kalau kita matikan dia nggak akan muncul ikonnya. Oke. Nah, ini juga sama nih. View bobbing, fancy leaves, fancy bubbles nih kita nantinya nyalakan semua untuk grafik yang sempurna. Nah, kalau ternyata Bapak Ibu nggak mampu laptopnya nih ya, bisa matikan berapa gitu ya. Misalkan awannya nggak mau nih, kan nggak penting awannya kan saya matikan misalkan ya. Fancy leaves, nggak mau daun-daun yang fancy ya, saya matikan ya. Fancy bubble saya matikan juga. Beautiful sky saya juga matikan. Smooth lighting, cahaya yang halus gitu, lembut ya. Nah, fancy graphics matikan juga. Ini kalau misalkan memang nggak mampu komputernya. Kalau mampu ya silahkan nyalakan semua gitu ya. Kalau saya milih nyalakan semua. Oke. UI profile. Nah, ini ada klasik dengan pocket. Saya pilih klasik aja ya, karena ini sudah biasa. Oke. Sudah. Sekarang di audio. Nah, ini kita bisa main setting musik sama sound volume-nya ya. Ini kita langkahi global sources, storage juga langkahi, language. Nah, ini kita bisa main ke bahasa Indonesia. Cuman ya saya bilang tadi, bahasa Indonesia itu nggak akan bisa translate dengan sempurna gitu, dengan tepat kadang kalau dari Inggris. Maka kita akan pakai Inggris saja nih. Ini yang Inggris saja. How to play sekarang. Nah, ini daripada pusing ya. Saya tahu nggak semua dari kita rajin baca bagi apa grafiknya seperti ini. Kita akan langsung aja ke tutorial setelah ini ya. Kita balik dulu, kita langsung ke play di sini ya, langsung ke play. Nah, di play ini kita bisa create new world atau view my world. Jika Bapak Ibu sudah pernah buat world baru, maka dia akan masuk otomatis ke view my world. Nah, ini saya sudah pernah buat ya. Ini sudah ada. Kita simple dulu, saya akan tampilkan bagaimana cara kita bisa membuat atau mulai world baru. Nah, kita create new aja. New, emang new world, jangan template aja ya, jangan template. Kalau mau template boleh, kita lihat dulu template apa aja. Nah, ini tutorial nih yang akan kita lakukan nanti ya. Atau block of grass, dia cuma rumput-rumput doang. Saya akan langsung ke new world ya. Create new world. Nah, di sini kita bisa beri nama nih. World name-nya apa ya? Misalkan nama saya deh. Oke. Kevin Albert's World ya. Nah, kemudian kita juga bisa mainkan modenya. Apakah mau survival ataupun kreatif. Survival ini kita harus cari makan, cari segala macam kebutuhan intinya agar mengisi health bar kita ya, supaya bisa survive intinya, bisa hidup ya, nggak boleh sembarang main di sini. Nah, kalau kreatif ini kita bisa main dengan bebas gitu ya, bisa berkreasi sama mau kita. Nah, saya tipe orang yang suka main survival, jadi survival aja. Nah, difficulty ada 4 di sini. Peacefully, easy, normal, hard. Peaceful ini cuma ada hewan-hewan doang ya, hewan yang bisa kita bunuh, kita makan dagingnya. Nah, kalau easy ini ada monster-monster yang lumayan mudah gitu ya. Di hard, di normal itu mungkin agak sedikit sulit dah monster-monsternya gitu ya. Dan di hard itu akan semakin sulit, sangat-sangat sulit malah monster-monsternya. Sehingga kita bisa diserang oleh monster gitu ya. Nah, saya akan pilih yang easy aja ya. Nah, world preferences, starting map atau ini sebenarnya nggak gimana pengaruh. Bonus chest, kalau mau ada reward chest silakan hidupkan aja. Permission level for players who join your world. Nah, jadi siapa sih yang boleh join ke world kita gitu ya. Kalau kita pilih visitor, mereka cuma bisa view doang gitu ya, nggak bisa interact. Tapi kalau member ini bisa aktif ya, bisa bikin blog, bisa ngapus blog, ataupun
bisa ganggu permain lain. Nah, ke operator dia bisa melakukan segalanya, ya. Maka saya pilih member aja jika ada mau join nantinya ya. World type infinite flat all. Nah, ini tinggal dipilih aja. Kalau infinite dia nggak akan ada habisnya sampai ujung. Kalau flat dia akan ya flat gitu aja. Kalau alt ini dia seperti Minecraft yang alt ya. Saya akan pilih infinite aja yang tak terbatas. Ini oke. Nah, ini ya, wall option kita bisa nyalakan nih atau bisa matikan ya. Friendly fire kalau kita nyalakan sesama teman ataupun peserta latih yang sudah di-invite ke sini dari hostingan itu bisa saling menyakiti ya, bisa saling membunuh. Nah, kalau saya matikan nggak akan bisa. Tapi karena ini survival ya, saya akan nyalakan aja biar seru nantinya. Nah, show coordinates akan tampilkan koordinat kita nantinya. Saya matikan aja karena saya nggak penting itu. Fire spreads ini nanti ada api juga ya, bisa menyebar. TNT explodes, nah, bom meledak dan lain sebagainya. Nyalakan semua. Nah, cheats-nya nih. Nah, cheat-nya ya nyalakan semua nggak apalah. Supaya ada perubahan cuaca, ya kan. Bisa menunjukkan sesuatu, dan lain sebagainya. Nah, ini di game ya, di gamenya. Kalau classroom ya, ini bisa kita mainkan juga nanti ya. Nanti ada settingan untuk classroom mode-nya. Nah, di sini ada play, ada host. Kalau kita play, kita akan main sendiri gitu ya. Kalau saya host, saya klik host, nah kita akan lihat bersama nih. Kita rolling dulu ya. Nah, kalau hosting, dia akan langsung open world ini untuk siapa saja yang punya kode kita untuk join nantinya. Oke. Nah, saat saya klik escape di sini, klik escape. Nah, dia ada join code-nya. Ini yang kita berikan ke peserta lainnya atau ke siswa-siswi kita. Ya, pickaxe, fish, cookie, lama. Jika sudah terkonek ke jaringan lokal dengan masukkan ini doang, maka mereka bisa langsung join ke world kita. Atau cara kedua, kita bisa share link ya. Kopikan link ini ya. Kita kopikan ke Teams bisa, email bisa, Classroom bisa. Gitu ya. Atau terakhir adalah stop hosting. Nah, nanti ada cara juga untuk join by IP address dengan port. Itu larinya ke sini nanti. Saya akan tampilkan. Sebentar. Nah, di sini ini ada classroom mode ya. Saya hidupkan classroom mode-nya. Nah, sama kita perlu login dulu. Kita masukkan di sini. Login fail sebentar ya. Oke, mungkin saya harus stop hosting dulu ya sini ya. Stop hosting dulu, confirm. Berarti ini playlist biasa ya. Nah, Bapak Ibu bisa lihat dulu nih bahwa ada huruf H di sini di pojok kiri bawah. Itu ada huruf H untuk show controls. Nah, kita bisa lihat nih controlsnya apa aja sih, gitu kan. Nah, tapi nggak akan saya mainkan di sini. Nanti kita di tutorial aja. Nah, pertama saya akan langsung ulang di sini ya. Jadi di classroom mode-nya. guruinovatif.net. Apakah sudah bisa? Belum bisa juga. Oke. Ini kita matikan dulu. Keluar. Save and exit. Anggap kita play baru ya. Kita play baru aja. Tes lagi nih. Bisa nggak?
Nah, tadi ada hintnya ya, F5 for change player perspective. Kalau saya F5, nah ini yang tadi tampak depan gitu ya, third player tampak depan. Nah ini yang first person gitu ya, first person. Nah ini tampak belakang. Nah, saya akan coba lagi apakah bisa di sini. Oke, masih fail. Nah, nggak apa kalau fail deh. Nanti di sini ada IP address-nya, ada portnya gitu ya. Nah, biasanya cara kita connect adalah dia akan muncul juga nih sama. Dia akan muncul juga tampilan ini di classroom mode-nya ya di sini ya. Dia tampil juga. Dan kita tinggal klik ini, klik enter aja untuk chat gitu ya. Bisa gini ya, dalam komen connect terusnya. Nah, connect ke mana? Connect ke IP-nya 192.168.1.6 misalkan ya. Nah, nanti portnya berapa? Kita tinggal masukin gitu ya. Bisa gini sih kalau port. Nah, portnya berapa? Angkanya yang muncul tadi gitu ya. Saya nggak ingat. Jadi coba cek dulu. Nah, portnya 19132 ya. Jadi connect. (19.132). Nah, dia bilang cloud connect kenapa? Karena saya udah berada di server ini ya. Nanti setelah ini tinggal klik seperti itu aja, connect to sekian sekian sekian, maka sudah bisa gitu ya. Nah, saya akan stop hosting dulu di sini. Sama jika kita di world sendiri, kita coba connect juga nggak bisa pastinya. Ya, coba connect. Apakah bisa? Nah, cloud connect kenapa? Karena nggak ada servernya. Oke. Intinya kalau mau connect seperti itu harus ada server dulu nih, harus nyala nih di classroom mode-nya. Ini masalahnya nggak bisa connect gitu ya. Classroom mode for Minecraft, saya coba buka lagi, buka ulang. Apakah sudah bisa? Masih belum. Oke. Mungkin masalah di server kali ya. Server utamanya saya akan buat aja nggak apa. Nah, di sini saya akan langsung lanjut ke bagian tutorial gitu ya supaya kita bisa mengontrol. Oke, kita ke create new templates. Kita masuk ke Minecraft tutorial. Oke, kita play. Ya, bisa hosting juga kalau mau gitu ya. Create new. Langsung play aja ya, nggak usah setting lagi. Karena namanya tutorial ya, kita langsung main aja di sini. Nah, ya kita bisa gerakin di sini. Nah, ada papan tulis nih, kita bisa baca nih. Oke, oh, saya akan klik halo dengan anggu kontrolnya. Nah, welcome to Minecraft Education Edition. This tutorial will teach you to controls, crafting, and basic interaction within the Minecraft world. Begin with pressing W atau W ya. Kita mulai klik W untuk move forward, maju. Nah, ini maju nih, klik W nih. Oke. Nah, right click me ini kok misalkan muncul NPC, muncul daerah seperti ini, klik aja, klik kanan aja gitu ya. Nah, ini dia akan tampil navigasi buat kita nih. Let's jump into Minecraft world. We've created this world specifically so you can learn the controls you need to play Minecraft. Ini stage. Nah, di stage ini kita bisa pelajari cara maju, mundur, kiri kanan, berenang, memanjat, lompat dan lain sebagainya. Ya. Nah, langsung aja kita ke tahap berikutnya. Nah, di sini kita tulis need to backup, use the S key to move in reverse. Mundur, klik S katanya. Pressing A slides you to left, D slides you to right. A ke kiri, D kanan. Oke, nah, mundur S, A kiri, D kanan. Gitu ya, maju gue. Oke, nah tinggal dicoba-coba aja ya, bisa ke link seperti ini ya. Geraknya. Nah, kalau kita auto jump, kita nggak perlu klik space lagi ya. Ini langsung naik nih.
Oke, nah langsung naik. Press the space bar to jump. Nah, ini kalau jump manual klik space ya. Combine it with the movement button to jump in specific direction. Nah, kita mau maju ke depan, klik jump sambil klik away berarti. Dia akan maju ke depan, gitu ya. Nah, can you get through this maze? Try using WASD keys to make a way through the end. Jadi kita tinggal perlu pakai WASD gitu ya untuk kontrol supaya bisa keluar. Nah, ini saya harus depan terus nih bisa. Atau kita mau gini juga boleh nih. W terus gitu kan. Nah, sampai keluar juga bisa. Tergantung gameplay kalian ya. Siapa? Nah, ini yang agak bingung nih ya, mungkin ya. Need to look around in Minecraft. Your mouse acts as your eyes. Jadi kita gesernya mouse-nya dia akan keliling-keliling ya. Jadi mouse kita sebagai mata kita. Ya, nah. Right click the lever above the door to open and move on. Jadi kita harus lihat ke atas nih. Nah, kemudian right click katanya. Bisa nggak ya right click? Sampai kebuka pintunya. Oh, bisa udah kebuka ya. Nah, masuk aja. Next apa nih tutorialnya? Minecraft blocks can be destroyed by using left click. Jadi kita bisa menghancurkan dinding ini pakai klik kiri gitu ya. Aim the blocks. Jadi kita harus aim dulu. Ada kotak hitam, kamu biasa. Nah, kita aim, klik tahan ya. Klik mouse tahan, kita akan hancurkan blok-bloknya. Gitu ya. Nah, kita bisa hancurkan semuanya. Ini. Gitu ya. Hancurkan semua sampai kita bisa lewat. Oke, sudah bisa lewat ya. Nah, apa itu ini? Bentar, saya mundur dulu. You'll want to know how to swim in Minecraft. It's similar to walking actually. Jadi katanya kalau berenang itu kurang lebih sama kayak kita main biasa gitu ya, sama kayak berjalan. Menggunakan WASD sama ya, WASD to move forward, back, left, and right. Use the mouse to look around. By default, you sink in the water. Jadi defaultnya kita akan tenggelam, tapi ke tahan space bar, tahan tombol space, spasi, dia akan berenang ke atas lagi. Nah, karena ini apa dangkal, dia akan normal aja gitu ya. Kita bisa naik seperti biasa. Coba turun sekarang. Nah, dia akan mulai tenggelam ya. Nah, akan mulai tenggelam. Nah, tulisan itu, hold down the space bar to surface. Don't stay under too long or you'll drown. Nah, itu ada bubble biru ya. Ada bubble biru di sini. Kok kalian lihat, ini adalah nafasnya. Kalau saya tenggelam ya. Lihat nih, ada bubble biru. Nah, ini adalah nafasnya. Jangan sampai habis, maka akan tenggelam nanti ya. Tahan tombol spasi untuk ke surface. Nah, tinggal maju aja nih sampai naik. Oke, berhasil. Hold down the W key while holding down the spacebar to climb out of the water. Oke, sudah bisa berhasil. Nah, di sini nih. Kita mau naik atas nih ceritanya ya, cuman nggak cukup tinggi. Cara gimana? Nah, kalau kita baca lagi. Now it's time to use those dirt that you collected. Jadi kan kita tadi udah hancurkan debu-debu ataupun dinding itu ya. Kita bisa gunakan nih ya. Kalau Bapak Ibu lihat di sini kan sudah ada blok-blok ini ya yang bisa kita gunakan. Nah, ini ada angka 1, 2, 3, 4 sampai ke 9 di sini. Nah, karena terisi cuma di angka 1, saya akan klik angka 1 aja. Ya. Bahkan kalau kita scroll mouse-nya, nah ini bisa berubah juga tempatnya gitu ya kalau saya scroll mouse-nya ini. Nah, right click to place the blocks, then use them to solve the wall. Nah, dibilang kita klik kanan aja nih untuk melepaskan dia. Nah, gitu ya. Tapi ingat bahwa kita cuma bisa lompat satu blok per sekali lompatan, jadi kurang tinggi. Ini harus 2. Oke, langsung naik, pasang ini 1. Nah, maka berhasil. Oke, lanjut sama nih. Hold down W to climb up the spines. Ini warna hijau ya, kita bisa manjat. Oke, berhasil. Nah, welcome to stage 2, crafting. Aim the tree and hold down the left click to harvest 4 pieces of wood. Jadi kita harus menghancurkan si kayu ini ya. Kita harus menghancurkan kayu ini. Klik tahan aja di sini. Oke, sama hancurkan lagi.
hancurkan lagi 4 buah ya, 4 pieces katanya. Nah, ini bisa kita ambil lantai, lompat, lompat. Oke. There are two places where you can hold the items you collect. The hotbar and the inventory. Nah, ini hotbar yang bawah tadi ya, yang saya bilang ini hotbarnya. Ya, yang nomor 2 sekarang ada kayu, oak log. Talk to the crafting experts for more information. Crafting expert. Oke, ini. Ini kah? Coba ya. Oke, inventory kita klik E ya, klik E untuk inventory. Jadi kan di hint udah jelas ya, di hint ya. Klik E untuk inventory, return atau enter untuk chat dan sebagainya. Oke, inventory. Nah, ini kita bisa lihat ya. Kalau yang di hotbar di bawah ini, kita bisa pakai otomatis ya, dengan mudah, dengan cepat. Kalau saya pindahkan ke sini, ya, ini akan jadi penyimpanan kita ya, akan jadi penyimpanan yang tersimpan di tas kita mungkin atau box gitu ya. Nah, saya akan close dengan klik escape di sini. Langsung ke Minecraft crafting di sini ya, crafting. Nah, let's start crafting. Press E to access your inventory to the right of your character. You'll find the crafting menu. Nah, ini menunya nih. Nah, ini craftingnya ya, kita crafting di sini ya, harusnya. Jadi kalau misalkan saya mau crafting, saya taruh ini nih, klik kanan, klik kanan, klik kanan, kanan. Jadinya apa gitu ya. Nah, cara crafting di situ. Saya akan matikan dulu deh. These frames represent in the slots in the crafting menu. Right click in the clock in your hotbar, drag it into crafting menu slot, and right click. Nah, klik kanan untuk melepaskan salah satu gitu ya. Jadi ini saya akan ambil dulu. Nggak apa. Di sini kita harus crafting ya, harus crafting. Klik lock-nya, jangan klik kiri ya. Kalau klik kiri dia langsung 5 di sini. Saya langsung klik kanan aja, klik kanan, klik kanan, klik kanan, klik kanan. Oke. Nah, dengan seperti ini, apa yang akan dibuatnya? Dia kan membuat oak wood ya, jadi lock jadi wood sekarang. Kita bisa ambil. Oke. Nah, jadi sesuai resep ya. Ini adalah oak wood nih jadinya. Nah, output ini bisa jadi output planks nih ya. Nah, satu buah dong nih. Jadi kita ambil lagi, jadi kita taruh sini. Oke. Berikutnya, now drag the crafting table from the output slot to an open slot on your hotbar. Oke, ini sudah kita taruh. Nah, kita bisa pakai 4 buah ini tadi ya, output planks-nya untuk membuat sesuatu yang baru. Nah, dalam hal ini dia akan membuat crafting tables. Oke. Selesai. Ini sama ya hasilnya ya, 4 buah plank jadi crafting tables. Oke. Ini kan cuma contoh, kita bisa ambil juga nih kalau mau ya. Akan aja. Nah, kita pakai ini crafting tables-nya, kita letakkan di sini, klik kanan aja. Nah, place crafting tables here, right click to access it. Nah, ini bisa craft lebih banyak lagi ya, bisa 9 buah di sini ya. Nah, kita lihat nih resepnya apa. The crafting tables, nah ini ya, dimensi sama tadi ya. 9 buah ini jadikan 1 hasilnya. Oke, ini template-nya, resepnya. Berikutnya, place 2 wood planks in 1 times 2. Jadi kita harus buat 2 ini ya, ke bawah, supaya membuat sebuah stick hasilnya. Oke, kita akses ini. Wood planks. Ini ya, untuk membuat stick. Nah, dari sembarangan ya, kalau kita taruh sembarangan dia akan hancur jadinya, bukan stick lagi. Nah, kalau misalkan saya taruh di sini deh, bisa nggak? Nah, beda hasilnya. Dia off pressure plate, jadi harus ke bawah nyusunnya.
untuk menghasilkan sebuah sticks. Nah, oke, simpan dulu. Stick jadi. Lanjut nih berikut ini. Nah, 2 buah stick dengan 3 buah wood plank nih. Posisinya seperti ini. Supaya bisa menghasilkan pickaxe ataupun apa namanya? Kapak ya mungkin ya. Nah, jadi 2 buah stick sini. Kemudian wood planks-nya saya taruh di atas. Jadilah pickaxe ya. Kalau ini saya matikan satu bisa nggak bisa? Jadi wooden hoe biasa ya. Nah, ini kita ambil. Nah, selesai ya. Maka kita bisa pakai sekarang nih ya. Using your newly crafted pickaxe, break through this wall to continue. Oke, kita hancurkan ininya nih. Hancurkan dindingnya ya. Pakai pickaxe kita, lebih mudah. Daripada tangan kosong tadi ya. Nih. Oke, berhasil. Sekarang ngapain nih? Kita naik terus sampai ya. End stage 2, crafting. Cross the ravine to reach stage 3 and open world. Nah, kita harus cross ini ya. Cara gimana? Lompat aja nih, coba. Lompat. Oh, gagal. Nah, jatuh tadi ya. Kalau kita perhatikan ada health bar-nya itu yang hati-hati itu berkurang. Jadi kita harus naik ini dengan cara apa? Kita coba dulu. Tadi coba kita keluarkan lagi ya dirtnya. Kita keluarkan lagi. Pakai dirtnya, kita harus tumpukin supaya kita bisa naik, gitu ya. Nah, saya akan tumpuk ke daerah ini deh. Saya akan tumpuk ke sini. Nah, bisa nggak ya? Oke, bisa naik. Naik lagi. Sulit ya. Tumpuk lagi. Tumpuk lagi. Oke. Oh, saya hancurkan dulu. Susah. Tumpuk di mana lagi ya? Sini deh. Mau saya pakai pickaxe dulu untuk hancurkan ini. Jadi emang kita harus pelajari cara ini ya. Lahannya ya. Oke. Pakai dirt lagi. Taruh. Lompat. Oke, berhasil naik. Dan open world. Nah, sama open world nih, dia juga kasih resep baru nih ya. Untuk membuat tools baru. Mau pakai stone tadi ya, sama stick ya. Kita bisa buat lagi stick dengan stone ini. Oke, kita ambil. Nah, kalau sadar atau enggak ini ada darahnya ya. Ada pembatas ya pakainya, nggak bisa pakai terus. Jangan bisa rusak. Craft torches. Nah, ini untuk bikin sebuah apa namanya? Obor gitu ya. Cara gimana? Kita harus bisa dapat ini nih. Tengahnya apa ya? Coba keliling dulu deh. Nah, ini ya. Kita follow yang blue ini untuk bisa tahu ada fitur apa sih di Minecraft Education gitu ya. Kita keliling terus nih. Ini baik kalian bisa kita lakukan ya. Redstone Education Center. Welcome to Magical World or Redstone. Nah, kita mau bikin redstone di sini. Nah ya, ini backside redstone. Oh, ini ada chest nih ya. Ada chest bisa kita buka. Nah, ini bisa kita ambil ya. Kita ambil semuanya.
Nah, resepnya nih, redstone torch pakai satu tiang, satu stick dong dengan satu redstone. Oke, ini apa nih? Coba deh ya, kita bikin obor. Ini dengan redstone-nya. Nih, taruh di sini. Satu lagi, taruh di sini. Oke, letakin di sini. Bisa nggak ya? Oke, nyala. Letakin lagi di sini. Oke, nyala. Dan bisa terbuka. Ini kayak quiz deh ya, di quiz. Nah, overall kita udah bisa crafting, udah bisa main-main seperti ini gitu ya. Juga udah bisa membuat obor. Nah, jadi saya anggap kita sudah bisa melakukan creativity di sini gitu ya. Sudah bisa kreatif, investasi siswa dan lain sebagainya ke world-nya kita. Dan kita mencoba lagi untuk terus berkreasi, membuat shape-shape ataupun bentuk-bentuk atau world yang luar biasa nantinya. Nah, dengan cara seperti ini, harapan kita adalah siswa-siswi bisa paham benar, bisa lebih have fun gitu ya untuk belajar semua ini. Dan mungkin sekian video dari saya. Ya, inilah Minecraft for Education gitu ya. Jadi sampai jumpa di video berikutnya. Bye.